Dunia pernah mengenal sebuah kekuatan yang tidak tertandingi. Sebuah negara yang bukan hanya sebagai pusat ilmu pengetahuan, musik dan seni, tetapi juga sebagai mesin perang paling mematikan di muka bumi. Kekuatan itu adalah Kekaisaran Jerman. Di tahun 1914, Kekaisaran Jerman adalah perpaduan antara kecerdasan yang tercerahkan dan kekuatan besi yang brutal. Mereka memiliki segalanya untuk menjadi penguasa tunggal, mulai militer paling tangguh, ekonomi paling dinamis, dan senjata kimia pertama yang sanggup mengubah udara menjadi kematian. Militer Jerman menjadi semacam mimpi buruk bagi siapapun yang berani menantangnya, sehingga saat itu banyak yang percaya bahwa Jerman tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kendati demikian, sejarah memiliki rencana lain. Sejarah selalu memiliki cara yang ironis untuk meruntuhkan kesombongan. Terbukti, 4 tahun setelah peluru pertama ditembakkan, raksasa ini tidak tumbang oleh satu serangan yang mematikan, tetapi oleh luka yang membusuk dari dalam. Blokade laut, kelaparan yang mencekik, hingga pengkhianatan di koridor kekuasaan. Kekaisaran yang tampak abadi itu perlahan merosot ke dalam neraka kehancuran yang menyedihkan. Dari parit-parit berlumpur di Verdun hingga dapur-dapur kelaparan di kota Berlin, bangsa yang berada di puncak dunia itu terjatuh begitu dalam, hanya untuk kemudian bangkit kembali dalam kegelapan yang lebih pekat di bawah bayang-bayang seorang diktator. Di awal abad ke-20, Jerman adalah punggawa intelektual. Jika seseorang ingin belajar fisika, kimia, atau kedokteran pada tingkat tertinggi, maka Berlin atau Munich adalah tujuannya. Dominasi ini tercermin dalam distribusi penghargaan Nobel yang baru dimulai pada tahun 1901. Secara konsisten, Jerman berada di posisi puncak, melampaui gabungan kekuatan Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis dalam banyak disiplin ilmu dasar. Sebuah bukti objektif bahwa Jerman adalah otak dari umat manusia di awal abad ke-20. Ilmuwan Jerman bukan hanya pemenang, mereka adalah penentu standar riset global. Salah satu tokoh paling representatif dari era ini adalah Fritz Haber. Sosok ini adalah perwujudan dari dualitas Jerman, yaitu kecemerlangan yang menyelamatkan nyawa dan kreativitas yang menghancurkan. Haber menemukan proses sintesis amonia dari nitrogen di udara, suatu pencapaian yang membuatnya memenangkan Nobel Kimia pada tahun 1918. Penemuan ini adalah mukjizat bagi pertanian dunia karena memungkinkan produksi pupuk secara massal yang secara harfiah memberi makan miliaran manusia hingga hari ini. Namun sayangnya, nitrogen yang sama juga merupakan bahan dasar utama untuk bahan peledak. Ketika Perang Dunia I pecah, Haber tidak ragu mengalihkan kecerdasannya untuk kepentingan perang. Ia memimpin pengembangan gas klorin, senjata kimia pertama yang digunakan secara massal dalam sejarah manusia. Bagi Haber, sains tidak mengenal moralitas saat negara sedang berperang. Tindakan ini memicu tragedi pribadi, di mana istrinya yang juga seorang kimiawan melakukan bunuh diri sebagai bentuk protes terhadap keterlibatan suaminya dalam menciptakan alat pembunuh massal tersebut. Di sisi lain, keunggulan kimia dan baja Jerman memberikan mereka kepercayaan diri yang luar biasa. Industri baja mereka yang didorong oleh kebutuhan angkatan laut dan artileri berat telah melampaui produksi Inggris pada pergantian abad. Meriam-meriam raksasa yang mampu menghancurkan benteng baja paling kokoh di Belgia dalam hitungan hari adalah hasil dari kolaborasi antara laboratorium kimia dan pabrik pengecoran baja yang sangat efisien. Jerman yakin bahwa dengan keunggulan teknologi ini, perang akan selesai sebelum daun-daun musim gugur berjatuhan. Namun sayangnya, mereka tidak memperhitungkan bahwa dunia akan melawan balik dengan kegigihan yang sama besarnya. Rencana awal Jerman untuk meraih kemenangan kilat melalui serangan mendadak ke Perancis segera menemui jalan buntu. Apa yang seharusnya menjadi manuver cepat berubah menjadi kebuntuan statis di sepanjang garis depan yang membentang dari perbatasan Swiss hingga pantai Belgia. Musim dingin tahun 1914 menjadi titik balik
di mana semangat perang berubah menjadi keputusasaan yang melelahkan. Para prajurit mulai menggali tanah, menciptakan sistem parit yang rumit yang akan menjadi rumah sekaligus kuburan bagi jutaan orang selama 4 tahun ke depan. Perang parit adalah bentuk kebrutalan yang belum pernah dialami manusia sebelumnya. Di sini, kemajuan teknologi Jerman justru menciptakan siklus kematian yang tidak berujung. Senapan mesin dan artileri berat membuat serangan terbuka menjadi aksi bunuh diri. Para prajurit hidup di tengah lumpur setinggi lutut bersama tikus-tikus yang menyantap jasad rekan mereka dan bau busuk amunisi yang bercampur dengan daging manusia yang membusuk. Di Verdun, peperangan brutal berlangsung selama 302 hari. Selama itu, Jerman dan Prancis menghabiskan sekitar 20 hingga 30 juta peluru. Jumlah korban tewas, luka dan hilang dari Jerman mencapai sekitar 330.000 jiwa, sedangkan dari pihak Prancis mencapai sekitar 377.000 jiwa. Pertempuran ini mencerminkan apa yang disebut sebagai perang material, di mana kemenangan tidak ditentukan oleh keberanian, namun oleh siapa yang memiliki lebih banyak peluru serta lebih banyak nyawa untuk dikorbankan. Kondisi psikologis prajurit Jerman di parit-parit ini berada di titik nadir. Mereka menghadapi serangan gas kimia yang menyesakkan nafas, pemboman artileri yang menyebabkan gangguan jiwa atau shell shock, dan musim dingin yang membuat tulang menjadi beku. Lalu, situasi semakin rumit karena Jerman harus bertempur di 2 front sekaligus. Di timur, mereka harus menahan gelombang masif pasukan Rusia, sementara di barat, mereka berhadapan dengan kombinasi kekuatan industri Inggris dan Perancis. Meskipun Jerman meraih kemenangan gemilang di timur, namun tekanan di barat tidak pernah mengendur. Dan dalam kondisi semacam itu, ekonomi Jerman mulai menunjukkan retakan serius, karena semua sumber daya dialihkan untuk memberi makan monster perang di garis depan, meninggalkan rakyat sipil dalam kondisi yang semakin memprihatinkan. Di sisi lain, dalam keputusasaan untuk mematahkan blokade laut Inggris yang mencekik pelabuhan-pelabuhan Jerman, Jerman beralih ke bawah permukaan laut. Kapal selam Jerman atau U-boat menjadi monster yang mengerikan bagi angkatan laut dan armada dagang sekutu. Jerman meluncurkan kampanye kapal selam tidak terbatas, di mana setiap kapal yang menuju Inggris, termasuk kapal netral, dianggap sebagai target sah. Untuk memahami mengapa Jerman nekat menggunakan kapal selam, kita harus melihat pada peta bahwa Inggris merupakan sebuah pulau. Kekuatannya bukan terletak pada luas tanah, melainkan pada urat nadi perdagangannya. Itu artinya segala sesuatu, mulai dari daging, gandum hingga amunisi, datang melalui laut. Inggris paham betul hal ini. Karena itu, sejak awal Perang Dunia I, Angkatan Laut Inggris telah melakukan blokade laut yang sangat ketat terhadap Jerman. Mereka menutup akses ke pelabuhan-pelabuhan Jerman, yang kemudian membuat rakyat Jerman kelaparan. Dalam kondisi ini, ribuan orang mati bukan karena peluru, melainkan karena kekurangan gizi. Dalam kondisi itu, Jerman terjepit, karena ternyata armada kapal perang permukaan mereka yang dikenal sangat hebat tidak cukup kuat untuk menghancurkan dominasi Inggris secara frontal. Maka, dalam keputusasaan untuk membalas dendam dan mematahkan blokade yang mencekik itu, Jerman mengalihkan pandangan mereka ke bawah permukaan laut, dan mereka memilih U-boat untuk semua balas dendam itu. Pada mulanya, dunia menganggap kapal selam sebagai senjata yang tidak kesatria. Kendati demikian, bagi Jerman, U-boat adalah satu-satunya cara untuk memukul balik. Maka, di bawah komando para perwira yang berani sekaligus dingin, U-boat mulai berkeliaran di jalur-jalur pelayaran internasional. Jerman meluncurkan kampanye yang sangat kontroversial, yaitu perang kapal selam tanpa batas. Aturannya sederhana namun sangat mengerikan, bahwa setiap kapal, baik kapal militer maupun kapal dagang sipil, bahkan kapal dari negara netral yang berlayar menuju Inggris, akan ditenggelamkan tanpa peringatan. Strategi ini segera mengubah samudra menjadi zona pembantaian. Para pelaut sipil yang biasanya hanya khawatir soal badai, kini
harus berhadapan dengan ancaman torpedo yang bisa datang kapan saja. Inggris yang selama berabad-abad merasa sebagai penguasa laut, tiba-tiba merasa tidak berdaya. Di tengah kekacauan ini, Jerman mampu menciptakan kehancuran yang luar biasa. Mereka hampir melumpuhkan ekonomi global saat itu. Berdasarkan catatan sejarah resmi, secara keseluruhan, Jerman berhasil menenggelamkan sekitar 5.000 hingga 6.000 kapal milik sekutu dengan negara-negara netral. Sebagian besar dari jumlah ini adalah kapal dagang yang membawa bahan pangan, bahan bakar, hingga amunisi. Jika dihitung berdasarkan berat kargo dan kapal, Jerman berhasil mengirim sekitar 12 hingga 14 juta gross ton kapal ke dasar samudera. Sebagai perbandingan, pada tahun 1917 saja, yang merupakan puncak perang kapal selam tak terbatas, Jerman menghancurkan sekitar 6 juta ton. Pada bulan April 1917, rekor tertinggi tercapai, di mana dalam satu bulan saja, hampir 860.000 ton kapal dihancurkan. Saat itu, Inggris sempat diprediksi hanya mampu bertahan beberapa minggu sebelum kehabisan gandum mereka. Meskipun fokus utama U-boat adalah memutus jalur logistik atau kapal dagang, mereka juga berhasil menghancurkan aset militer sekutu yang signifikan, di mana sekitar 104 kapal perang berhasil ditenggelamkan. Ini termasuk kapal-kapal besar seperti kapal penjelajah lapis baja, kapal perusak, hingga kapal rumah sakit. Kehancuran ini tidak hanya berupa materi, sebab diperkirakan sekitar 15.000 pelaut dagang dari pihak sekutu juga tewas akibat serangan-serangan tersebut. Naas bagi Jerman, keberhasilan taktis ini justru menjadi petaka diplomatik. Penenggelaman kapal penumpang seperti Lusitania yang menewaskan banyak warga sipil termasuk warga Amerika Serikat menjadi katalisator utama yang menarik Amerika Serikat masuk ke dalam kancah perang. Di mana kemudian masuknya sumber daya, tenaga manusia dan industri Amerika Serikat ke pihak sekutu membuat kemenangan Jerman menjadi mustahil. Inggris selamat dari kelaparan karena bantuan pengawalan kapal Amerika yang memperkenalkan sistem konvoi, di mana kapal dagang berlayar bersama dalam perlindungan kapal perang. Sehingga meskipun U-boat terus beroperasi, pengenalan sistem konvoi secara drastis mengurangi efektivitas serangan Jerman. Jerman kini terkunci dalam perlombaan waktu yang mereka tahu tidak akan bisa mereka menangkan. Kekalahan mulai terasa bukan dari ledakan di garis depan, namun dari gemuruh perut lapar di jalan-jalan kota Berlin. Salah satu tragedi terbesar bagi Jerman memang bukan terjadi di bawah hujan peluru Prancis, tetapi dalam kesunyian rumah-rumah rakyatnya. Seperti telah disinggung, blokade laut Inggris yang sangat ketat berhasil memutus jalur pasokan bahan pangan serta bahan kimia vital. Jerman yang sebelumnya sangat bergantung pada impor pupuk dan makanan, kini harus memutar otak untuk bertahan hidup. Penemuan Haber untuk menyintetis nitrogen memang membantu produksi bahan peledak, tetapi nyatanya tidak cukup untuk mengimbangi hilangnya impor pupuk dalam skala besar. Pada gilirannya, kondisi rakyat sipil merosot menuju level yang sangat menyedihkan. Musim dingin tahun 1916 hingga 1917 yang dikenal sebagai Hunger Winter atau musim dingin kelaparan menjadi memori kolektif yang menghantui bangsa Jerman. Karena kegagalan panen kentang, penduduk dimaksa memakan sweet, sejenis lobak yang biasanya digunakan untuk pakan ternak sebagai makanan pokok. Ransum harian turun hingga di bawah 1.000 kalori, yang hal ini menyebabkan tubuh manusia mulai memakan dirinya sendiri. Dampak blokade oleh Inggris benar-benar menjadi pukulan telak bagi Jerman. Mereka mengalami penurunan impor pangan sekitar 55% dari level sebelum perang. Hal ini segera menciptakan kelaparan yang mengerikan sehingga membuat penurunan berat badan penduduk kota. Mereka mengalami penurunan berat badan hingga 20% dari berat badan normal. Dalam kondisi itu, penyakit utama yang mewabah adalah TBC, rakitis, serta busung lapar. Di mana kemudian, akibat kelaparan dan wabah itu, Jerman kehilangan 424.000 hingga 763.000 jiwa rakyatnya. Kelaparan ini menciptakan guncangan besar bagi Jerman.
Para ibu harus mengantre berjam-jam di tengah salju demi sepotong roti yang dicampur dengan serbuk gergaji. Di pabrik-pabrik, para pekerja mulai mogok karena perut mereka terlalu kosong untuk bekerja. Kondisi ini kemudian melahirkan narasi ditusuk dari belakang, sebab para militer mengklaim bahwa tentara di front depan masih tidak terkalahkan, tetapi mereka dikhianati oleh krisis di dalam negeri yang dipicu oleh kaum sosialis, komunis, serta elemen anti perang lainnya. Kehancuran fisik ini diperparah oleh hilangnya moral. Rakyat melihat anak-anak mereka sekarat karena kekurangan susu dan lemak, sementara berita dari garis depan terus membawa daftar kematian yang sangat panjang. Pada tahun 1918, Jerman bukan lagi sebuah kekaisaran besi yang perkasa. Ia adalah sebuah tubuh yang kurus kering, gemetar, dan berada di ambang keruntuhan total. Kekaisaran itu tidak jatuh karena serangan terakhir musuh. Ia jatuh karena justru sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk sekedar berdiri. Bulan Oktober 1918 menandai hari-hari terakhir dari kekaisaran yang dulunya tampak abadi. Di saat Jenderal Ludendorff secara tiba-tiba meminta gencatan senjata segera karena kekuatan militer Jerman telah mencapai titik patah, rakyat Jerman mulai meledak dalam amarah. Percikan revolusi justru datang dari angkatan laut. Para pelaut yang diperintahkan untuk melakukan serangan bunuh diri melawan armada Inggris dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan kehormatan angkatan laut justru menolak untuk patuh. Pemberontakan ini lalu menyebar dengan segera. Di seluruh Jerman, dewan pekerja dan tentara mulai mengambil alih kekuasaan dari tangan para bangsawan dan pejabat kekaisaran. Di Berlin, tekanan agar Kaisar Wilhelm II turun tahta menjadi tidak tertahankan. Lalu, pada 9 November 1918, tanpa sepengetahuan Kaisar yang sedang berada di markas militer di Belgia, Kanselir Max von Baden secara sepihak mengumumkan pengunduran diri Wilhelm II. Pelarian sang kaisar adalah pemandangan yang menyedihkan bagi sebuah dinasti yang telah memerintah selama berabad-abad. Wilhelm II melarikan diri ke Belanda dengan kereta api untuk mencari suaka di sana. Ia menghabiskan malam-malam terakhirnya sebagai raja di atas gerbong keretanya yang dingin. Sementara di Berlin, Republik Jerman diproklamasikan untuk mencegah kudeta komunis. Tentara Jerman yang masih menduduki tanah musuh di Prancis dan Belgia kini harus pulang ke rumah sebagai pecundang, disambut oleh negara yang sedang dilanda revolusi serta kelaparan. Kekalahan ini terasa sangat pahit karena militer Jerman harus menyerah sebelum perbatasan mereka sendiri diserbu. Hal ini memperkuat anggapan bahwa mereka tidak kalah perang secara militer, tetapi karena dikhianati. Pada 11 November 1918, gencatan senjata ditandatangani di sebuah gerbong kereta. Jerman yang perkasa, kekaisaran besi yang ingin mendominasi dunia, kini bertekuk lutut, kehilangan harga dirinya, dan bersiap menghadapi hukuman yang akan mengubah dendam menjadi bahan bakar bagi api perang berikutnya. Kekalahan ini membawa Jerman pada Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada 28 Juni 1919. Bagi rakyat Jerman, Perjanjian Versailles bukanlah perjanjian biasa. Itu adalah sebuah diktat atau perdamaian yang dipaksakan dengan tujuan menghancurkan bangsa mereka secara permanen. Jerman tidak diberikan hak untuk bernegosiasi. Mereka hanya dipanggil untuk menandatangani dokumen yang menempatkan seluruh beban kesalahan perang di pundak mereka melalui pasal 231 yang terkenal sebagai pasal kesalahan perang. Vonis ini secara geografis dan ekonomi sangat mematikan bagi Jerman. Jerman dipaksa menyerahkan 13% dari wilayah Eropa mereka yang mencakup sebagian besar sumber daya mineral serta industri kunci. Selain itu, semua koloni seberang laut mereka disita oleh negara-negara pemenang. Hutang perang yang dibebankan kepada mereka mencapai 132 miliar Goldmark, sebuah angka yang secara matematis mustahil untuk dibayar oleh ekonomi yang sudah sangat hancur. Secara militer, Jerman dijadikan negara tanpa gigi. Tentara mereka dikurangi menjadi sekadar pasukan penjaga keamanan internal dengan hanya 100.000 pasukan.
kapal-kapal perang mereka harus diserahkan, dan mereka dilarang mengembangkan teknologi militer masa depan seperti tank dan pesawat udara. Dalam kondisi itu, Jerman merasa terhina dan tidak berdaya. Bangsa itu kini terinjak-injak secara sadis di depan mata dunia. Di tengah kehancuran ini, berdirilah Republik Weimar. Jerman mencoba menjadi negara demokrasi yang modern, namun ia lahir dari rahim kekalahan dan kelaparan. Republik ini menjadi ajang perkelahian jalanan yang brutal setiap hari antara kelompok komunis yang ingin mengikuti jejak Rusia dan kelompok fasis serta nasionalis yang merindukan kejayaan masa lalu. Berlin berubah menjadi kota yang kacau. Di satu sudut ada kemajuan seni dan budaya yang luar biasa, namun di sudut lain peluru berterbangan di antara faksi-faksi politik. Kondisi ekonomi Jerman mencapai titik nadir pada tahun 1923 melalui hiperinflasi yang paling ekstrim dalam sejarah modern. Karena Jerman tidak mampu membayar reparasi dan mencetak uang secara gila-gilaan, nilai mark menjadi sampah. Rakyat harus membawa koper penuh uang hanya untuk membeli sepotong roti. Tabungan seumur hidup kelas menengah hilang dalam semalam, di mana kemudian fenomena ini meruntuhkan kepercayaan rakyat pada sistem demokrasi dan menciptakan kerinduan akan sosok kuat yang bisa mengembalikan keadaan. Dan dalam kekacauan semacam inilah muncul sang pembawa harapan bagi mereka yang merasa dihianati, seorang mantan kopral dengan kumis kotak kecil bernama Hitler. Mulanya, Hitler bukanlah siapa-siapa, namun ia memiliki kemampuan orasi yang sanggup membakar emosi massa. Ia menjanjikan hal-hal sederhana namun sangat bermakna bagi rakyat yang menderita, yaitu pekerjaan, roti, serta kehormatan. Ia mengeksploitasi kemarahan rakyat terhadap perjanjian Versailles, menyebutnya sebagai pengkhianatan nasional dan berjanji akan merobek-robek perjanjian itu di depan mata dunia. Pagi itu, 11 November 1918, Kekaisaran Jerman yang pernah menyombongkan diri sebagai yang terkuat di Eropa dan nyaris mustahil dikalahkan, benar-benar tumbang dengan cara yang menyedihkan. Moncong meriam yang selama 4 tahun tidak berhenti memuntahkan kematian, tiba-tiba hening dan terdiam. Bagi para prajurit di parit berlumpur dan penuh dengan aroma kematian, keheningan itu terasa lebih menakutkan daripada dentuman bom dan senapan. Pasukan Jerman masih berdiri di tanah asing. Mereka masih menduduki sebagian Prancis dan Belgia, dan mereka tidak merasa kalah secara militer di medan tempur. Kendati demikian, perintah yang datang dari markas besar menyuruh mereka untuk menyerah. Pada gilirannya, para prajurit ini terpaksa pulang ke tanah air yang bukan lagi sebuah kekaisaran yang gagah, melainkan sebuah republik yang sangat rapuh, kacau, serta kelaparan. Mereka disambut bukan sebagai pahlawan yang pulang membawa kemenangan, namun sebagai sisa-sisa dari mimpi buruk yang ingin dilupakan oleh bangsa yang sedang lelah. Hari-hari berikutnya di Jerman, di kedai-kedai minum yang remang-remang, di barak-barak yang dingin, dan di jalanan Berlin yang dipenuhi pengangguran dan veteran cacat, sebuah desas-desus mulai merayap seperti racun. Sebuah mitos yang kelak akan membakar Eropa sekali lagi yang dikenal dengan tusukan dari belakang. Narasi ini meyakini bahwa tentara Jerman yang gagah berani tidak terkalahkan di medan perang. Mereka hanya ditusuk dari belakang oleh musuh-musuh di dalam selimut, yaitu kaum sosialis, komunis, dan Yahudi yang menurut narasi tersebut telah mengkhianati negara dengan memicu revolusi di belakang dan menandatangani gencatan senjata yang memalukan. Akan tetapi, realitas yang dihadapi oleh Jerman sesungguhnya jauh lebih pahit daripada sekadar mitos. Sebab negara itu telah bangkrut, terpecah belah, dan berdiri di tepi jurang sejarah. Jika gencatan senjata adalah pukulan telak di ulu hati, maka perjanjian Versailles pada 28 Juni 1919 ibarat injakan sepatu bot di leher Jerman.
Perjanjian ini memastikan Jerman tidak akan pernah bisa bangkit lagi untuk mengancam Perancis. Syarat-syarat yang diajukan sangatlah brutal. Jerman kehilangan 13% wilayah Eropanya, termasuk wilayah industri penting yang dikembalikan ke Perancis dan wilayah timur yang diserahkan ke Polandia, membelah Prusia Timur dari induknya. Jerman juga kehilangan seluruh koloninya di Afrika dan Pasifik. Namun, hukuman fisik itu belum seberapa jika dibandingkan dengan hukuman militer dan moral. Angkatan bersenjata Jerman yang pernah menjadi mesin perang paling kuat di dunia dikebiri secara drastis. Angkatan daratnya dibatasi hanya 100.000 orang sukarelawan, jumlah yang bahkan tidak cukup untuk memadamkan kerusuhan dalam negeri yang besar itu. Mereka tidak diperbolehkan memiliki tank, tidak boleh memiliki angkatan udara, dan tidak boleh memiliki kapal selam. Selain itu, staf umum besar Jerman yang merupakan otak di balik strategi perang Prusia yang legendaris juga dibubarkan. Tetapi yang paling menyakitkan dan yang akan menjadi bahan bakar kebencian selama 20 tahun ke depan adalah pasal 231, yaitu klausul kesalahan perang. Pasal ini memaksa Jerman menerima tanggung jawab moral penuh atas pecahnya perang dan segala kerusakan yang ditimbulkannya. Dan akibat pengakuan dosa paksaan ini, Jerman diwajibkan membayar reparasi perang yang nilainya di luar nalar ekonomi saat itu, yakni 132 miliar mark emas. Apalagi pemerintah Jerman kala itu yang kemudian bertransisi menjadi Republik Weimar memutuskan untuk membiayai Perang Dunia I hampir sepenuhnya melalui utang. Mereka tidak menaikkan pajak rakyatnya seperti yang dilakukan oleh Inggris atau Perancis. Karena para pemimpin Jerman sangat yakin, bahkan terlampau arogan, bahwa mereka pasti memenangkan perang ini. Mereka berasumsi, begitu sekutu bertekuk lutut, mereka akan memaksa negara-negara yang kalah untuk membayar seluruh tagihan utang tersebut melalui pampasan perang. Namun realitas menghantam mereka dengan keras. Jerman kalah, dan alih-alih menerima pampasan perang, Jerman justru terjebak dalam tumpukan utang raksasa yang mencekik leher mereka. Tahun 1923 menjadi tahun di mana segalanya runtuh. Jerman yang ekonominya sudah tertatih gagal membayar cicilan reparasi, bukan karena pembangkangan, tapi karena ketidakmampuan struktural. Lalu Prancis yang marah dan tidak sabar bersama Belgia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Pada Januari 1923, 60.000 tentara Prancis dan Belgia berbaris melintasi perbatasan serta menduduki Lembah Ruhr. Lembah Ruhr adalah jantung industri bagi Jerman. Di sanalah batu bara digali, baja ditempa, dan pabrik-pabrik raksasa beroperasi. Pasukan Prancis datang untuk mengambil barang sebagai ganti uang, yaitu batu bara, kayu, dan baja. Pemerintah Weimar yang tidak memiliki kekuatan militer untuk melawan invasi ini karena pembatasan 100.000 tentara menyerukan perlawanan pasif. Artinya, rakyat tidak bekerja sama dengan penjajah. Akhirnya, para pekerja Jerman di Ruhr hanya bisa meletakkan alat kerja mereka, yang hal ini membuat tambang-tambang menjadi sunyi, kereta api berhenti beroperasi, dan pegawai pos menolak mengantar surat untuk tentara Perancis. Itu adalah aksi solidaritas patriotik yang sangat mengharukan, namun memiliki konsekuensi ekonomi yang mematikan. Para pekerja yang mogok ini jumlahnya jutaan dan tetap harus makan. Keluarga mereka butuh nafkah. Akhirnya, pemerintah Jerman dalam keputusasaan untuk mendukung warganya yang melakukan perlawanan, melakukan satu kesalahan fatal yang diajarkan di setiap buku teks ekonomi sebagai dosa besar, yaitu mereka mencetak uang untuk membayar gaji para pekerja yang tidak memproduksi apa-apa. Sejak keputusan itu, mesin cetak uang di Berlin bekerja siang malam, bukan untuk menciptakan nilai, tetapi semata-mata mencetak kertas dengan nominal yang semakin lama semakin tidak masuk akal. Hukum ekonomi tidak bisa ditipu. Ketika jumlah beredar meledak tanpa didukung oleh produksi barang, maka nilai uang itu menjadi hancur lebur.
Maka, apa yang terjadi di Jerman pada tahun 1923 merupakan salah satu kejadian hiperinflasi paling gila dan traumatis dalam sejarah manusia modern. Angka-angka statistik menceritakan kisah yang mengerikan. Sebelum perang atau 1914, $1 Amerika Serikat setara dengan 4,2 mark. Namun, pada Januari 1923, $1 menjadi 17.000 mark. Pada Agustus 1923, nilainya menjadi 4,6 juta mark. Dan pada puncaknya di bulan November 1923, $1 setara dengan 4,2 triliun mark. Tetapi bagaimanapun, statistik hanyalah angka dingin. Sementara itu, fakta di jalanan kota Berlin menampilkan wajah kemanusiaan yang telah hilang. Kehidupan sehari-hari di Jerman berubah menjadi perlombaan gila melawan waktu. Pekerja pabrik menerima gaji 2 kali dalam sehari. Hal itu karena jika mereka menunggu sampai sore hari, gaji pagi mereka sudah tidak cukup untuk membeli sepotong roti. Maka, begitu menerima tumpukan uang pada jam istirahat makan siang, mereka akan berlari memberikannya kepada istri mereka yang sudah menunggu di depan gerbang pabrik, yang kemudian akan segera berlari ke toko kelontong sebelum harga naik lagi. Ada sebuah anekdot terkenal yang meskipun terdengar tidak masuk akal adalah kenyataan pahit di masa itu, bahwa seorang wanita membawa keranjang anyaman besar penuh dengan tumpukan uang kertas ke bank. Karena berat, di tengah jalan, ia meletakkan keranjang itu sebentar di trotoar untuk melihat etalase toko. Dan ketika ia menoleh kembali beberapa saat kemudian, ia menemukan bahwa keranjangnya telah dicuri oleh orang. Tetapi tumpukan uang miliaran mark di dalamnya ditinggalkan begitu saja di trotoar. Para pencuri itu tahu mengenai matematika dasar, bahwa keranjang anyaman itu memiliki nilai intrinsik dan bisa ditukar dengan barang. Sementara uang kertas itu lebih tidak berharga daripada kertas koran bekas. Di restoran, suasananya lebih kacau. Pelayan akan naik ke atas meja atau kursi setiap 30 menit untuk mengumumkan harga baru. Harga secangkir kopi yang dipesan saat duduk bisa naik 2 kali lipat saat selesai meminumnya. Seorang pria dikisahkan memesan 2 cangkir kopi seharga 5.000 mark per cangkir. Tetapi ketika tagihannya datang, harganya sudah menjadi 14.000 mark. Dampak sosial dari bencana ini tidak terbayangkan. Tabungan seumur hidup seorang pensiunan guru, janda pahlawan perang, atau pegawai negeri yang disisihkan dengan disiplin selama 40 tahun, tiba-tiba tidak cukup bahkan untuk membeli sepotong roti atau sebutir telur. Mereka yang mematuhi aturan, yang menabung dan yang hidup hemat, dihukum paling berat. Sementara itu, para spekulan, mereka yang berhutang karena hutang mereka terhapus inflasi, dan mereka yang memiliki akses ke valuta asing, hidup dengan mewah-mewahan. Beruntungnya, di tengah badai ekonomi yang tampaknya akan menenggelamkan Jerman selamanya, muncul sosok negarawan yang pragmatis bernama Gustav Stresemann. Pada akhir 1923, sebagai kanselir dan kemudian menteri luar negeri, ia mengambil langkah drastis untuk menghentikan kegilaan ini. Langkah pertamanya adalah menghentikan perlawanan fasib di Ruhr dan mulai bekerja sama lagi dengan kekuatan sekutu. Langkah keduanya adalah reformasi mata uang. Karena Jerman tidak memiliki lagi cadangan emas untuk menjamin mata uangnya, pemerintah memperkenalkan mata uang baru bernama Rentenmark. Mata uang ini dijamin oleh kekayaan real tanah pertanian serta industri Jerman, di mana kemudian 1 Rentenmark ditetapkan setara dengan 1 triliun mark lama. Ajaibnya, psikologi pasar menerima ini, sehingga inflasi berhenti mendadak. Ekonomi Jerman mulai stabil dan kepercayaan internasional perlahan pulih, dibantu oleh rencana Dawes tahun 1924 yang dirancang oleh bankir Amerika Serikat bernama Charles Dawes. Rencana ini memberikan pinjaman lunak dari Amerika Serikat untuk membantu Jerman membayar reparasi, yang pada gilirannya digunakan oleh Inggris dan Perancis untuk membayar hutang perang mereka kepada Amerika.
Dan periode 1924 hingga 1929 ini kemudian dikenal sebagai Golden Twenties. Dengan stabilitas ekonomi yang kembali, Berlin berubah menjadi metropolitan paling liberal serta dekaden di Eropa. Itu adalah ledakan kreativitas yang lahir dari trauma. Seni segera berkembang liar, melepaskan diri dari kekuasaan masa lalu kekaisaran. Ilmuwan seperti Einstein dan Werner berdebat tentang fisika kuantum di kafe-kafe Berlin, menjadikan kota itu sebagai pusat sains dunia. Namun yang paling mencolok adalah kehidupan malamnya. Kabaret-kabaret menjamur di setiap sudut kota, menawarkan kebebasan dan hedonisme yang belum pernah ada sebelumnya. Sensor dihapuskan, sedangkan seksualitas dieksplorasi secara terbuka. Saat itu, masyarakat Jerman terbelah menjadi dua. Berlin yang liberal, kosmopolitan dan berdosa di satu sisi, melawan Jerman pedesaan yang konservatif, religius, dan merasa nilai-nilai tradisional mereka dihancurkan oleh budaya aspal Yahudi dan Marxis di kota besar. Ketegangan budaya ini adalah misiu kering yang hanya menunggu percikan api. Sementara seniman Berlin melukis dan berdansa, para jenderal Jerman di gedung Kementerian Pertahanan tidak tinggal diam. Mereka tidak pernah menerima pembatasan Versailles. Di bawah kepemimpinan Jenderal Hans von Seeckt yang dingin dan penuh perhitungan, Angkatan Bersenjata Republik Weimar menjadi negara di dalam negara. Mereka merencanakan kebangkitan kembali kekuatan militer Jerman jauh dari mata para inspektur sekutu. Perjanjian Versailles memang secara tegas melarang Jerman memiliki tank. Namun, jika kita melihat dokumen anggaran militer Jerman saat itu atau catatan produksi pabrik-pabrik besar, kita akan menemukan pos pengeluaran besar untuk pengembangan traktor pertanian. Dan tentu saja, mesin-mesin traktor ini tidak dirancang untuk membajak sawah. Di balik nama kode yang terdengar lugu seperti Gross Traktor, insinyur Jerman di perusahaan raksasa seperti Krupp dan lain-lain sedang mendesain tank-tank tempur masa depan. Mereka membangun prototipe, mengujinya secara diam-diam, dan menyimpannya dalam bentuk komponen terpisah atau cetak biru yang disembunyikan di berangkas perusahaan. Kendaraan yang secara resmi disebut sebagai alat berat pertanian ini adalah nenek moyang dari Panzer I, II, III, dan IV yang kelak akan menggilas Eropa dalam taktik Blitzkrieg. Insinyur Jerman menjaga keahlian teknis mereka tetap hidup dan menunggu saat di mana produksi massal bisa dimulai. Ironisnya, untuk mewujudkan balas dendam, Jerman justru dibantu oleh musuh ideologisnya, yaitu Uni Soviet. Jerman dan Soviet adalah dua negara yang terbuang setelah Perang Dunia I. Jerman dikucilkan karena perang, sedangkan Soviet dikucilkan karena revolusi. Keterasingan ini menyatukan mereka, dan melalui perjanjian Rapallo tahun 1922, mereka menjalin hubungan diplomatik resmi. Namun demikian, terdapat protokol rahasia dan kesepakatan militer yang jauh lebih penting yang tidak boleh diketahui dunia luar. Soviet butuh teknologi industri dan militer Jerman untuk memodernisasi tentara merah. Sementara itu, Jerman butuh tempat untuk berlatih dan menguji senjata yang dilarang oleh Versailles, tempat yang jauh dari jangkauan mata-mata Perancis atau Inggris. Dan jawabannya terletak jauh di kedalaman Rusia. Dan Jerman pun mendirikan 3 fasilitas rahasia utama di sana. Pertama, sekolah pilot Lipetsk. Di sini, ratusan kilometer dari Moskow, para pilot jagoan Jerman dilatih dengan keras. Mereka menerbangkan pesawat tempur dan berlatih manuver tempur udara serta pemboman. Di Jerman, pilot-pilot ini secara resmi telah cuti atau keluar dari militer. Mereka bepergian ke Rusia menggunakan paspor palsu dan seringkali menyamar sebagai pegawai sipil atau anggota klub terbang olahraga. Dan kelak, para alumni Lipet ini akan menjadi inti dari angkatan udara Nazi. Kedua, sekolah tank Kama. Di dekat Kazan, di tepi sungai Volga, sekolah tank rahasia didirikan. Disinilah perwira tank Jerman, termasuk nama-nama legendaris, bisa menguji traktor mereka dalam kondisi lapangan yang sebenarnya. Mereka mengembangkan doktrin perang gerak cepat,
komunikasi radio antar tank, dan koordinasi unit lapis baja yang kemudian menjadi dasar dari Blitzkrieg. Tanpa Kama, Panzer Jerman mungkin hanya akan menjadi besi tua. Dan ketiga, fasilitas gas Tomka. Dan inilah fasilitas yang paling mengerikan. Di wilayah Saratov, Jerman dan Soviet bekerja sama menguji senjata kimia beracun, termasuk gas mustard dan strategi penyebarannya melalui udara. Dan ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Saat itu, dunia tidak tahu bahwa di stepa Rusia yang luas dan sunyi, pasukan Jerman sedang ditempa dengan bantuan Palu Bolshevik. Sementara itu, di dalam negeri sendiri, militer Jerman menyembunyikan ribuan tentara di luar hitungan resmi 100.000 orang. Dan untuk menyembunyikan mereka dari inspektur sekutu, mereka dimasukkan ke dalam unit-unit kerja, klub olahraga menembak, atau asosiasi veteran. Mereka tidak terdaftar dalam buku gaji resmi militer, tetapi didanai dari dana gelap militer. Mereka menyimpan senapan mesin, mortir dan amunisi di lumbung-lumbung padi petani yang simpatik, di balik dinding palsu di gudang pabrik, dan di ruang bawah tanah kastil-kastil tua. Mereka berlatih pada malam hari atau di hutan terpencil, siap dimobilisasi jika saatnya tiba untuk melawan musuh dalam selimut atau invasi asing. Namun, pada tahun 1929, gelembung itu pecah. Bursa saham Wall Street di New York runtuh dalam peristiwa Black Tuesday, yang dampaknya menghantam Jerman lebih keras dan lebih cepat daripada negara lain manapun di Eropa. Demikian ini karena pemulihan ekonomi Jerman bertumpu pada fondasi pasir, yakni pinjaman jangka pendek dari bank-bank Amerika Serikat. Saat krisis melanda Amerika, bank-bank Amerika panik dan menarik kembali uang mereka dari Jerman dalam semalam. Dan sebagai akibatnya, ekonomi Jerman yang tidak memiliki cadangan modal sendiri runtuh seketika seperti istana kartu yang ditiup oleh badai. Pabrik-pabrik menutup pintu gerbangnya. Bank-bank besar bangkrut pada 1931, yang kemudian memicu kepanikan massal di mana rakyat menyerbu bank untuk menarik tabungan mereka yang tidak ada lagi. Angka pengangguran meroket vertikal. Pada tahun 1930 terdapat 3 juta pengangguran. Lalu pada awal 1932 angkanya mencapai lebih dari 6 juta jiwa. Yang itu berarti secara real 1 dari 3 orang Jerman usia kerja tidak memiliki pekerjaan. Pemandangan kota-kota Jerman segera berubah drastis. Antrian panjang pria-pria yang putus asa mengular di depan kantor tenaga kerja. Dapur umum menjadi satu-satunya sumber makanan bagi jutaan orang. Gelandangan tidur di taman-taman Berlin yang dulu megah. Angka bunuh diri melonjak dan rasa putus asa menyelimuti bangsa itu seperti kabut tebal. Dalam kondisi semacam itu, kepercayaan terhadap demokrasi, terhadap kapitalisme dan terhadap tatanan sosial menguap bersama nilai mata uang. Di mata rakyat Jerman, Republik Weimar telah gagal melindungi hak milik mereka yang paling dasar. Rasa aman telah hilang, dan di tengah keputusasaan semacam inilah, di sebuah kedai minuman di Munich, orang-orang mulai mendengarkan suara seorang agitator dengan kumis kotak kecil yang berteriak tentang pengkhianatan dan menjanjikan kebangkitan kembali. Kala itu, rakyat Jerman memang tidak membutuhkan logika ekonomi yang rumit. Mereka hanya membutuhkan seorang juru selamat. Mereka butuh seseorang untuk disalahkan atas kemiskinan mereka. Dan ruang kosong inilah yang diisi dengan sangat sempurna oleh Hitler dan Partai Nazi. Secara objektif, Hitler dulunya bukanlah siapa-siapa. Ia adalah seorang mantan kopral pada Perang Dunia I, seorang pelukis yang gagal, dengan penampilan fisik yang sama sekali tidak mengesankan, lengkap dengan kumis kotak kecilnya yang sangat khas. Namun, di balik penampilannya yang aneh, pria ini menyimpan sebuah bakat yang sangat berbahaya. Seorang orator yang sanggup menyihir dan membakar emosi massa. Hitler sangat memahami psikologi manusia yang sedang menderita.
Dalam rapat-rapat akbar yang diselimuti obor dan panji-panji swastika, ia berdiri di podium, menatap tajam ke arah jutaan mata yang sedang putus asa. Ia tidak berbicara dengan bahasa elit politik yang bertele-tele. Ia menjanjikan hal-hal yang sangat sederhana, namun menancap tepat di ulu hati rakyat, yaitu pekerjaan, kebebasan, dan roti. Lebih dari itu, ia menjanjikan satu hal yang paling dirindukan oleh bangsa Jerman, bernama kehormatan. Hitler secara brutal mengeksploitasi kemarahan rakyat terhadap perjanjian Versailles. Ia menyebutnya sebagai pengkhianatan nasional, penusukan dari belakang oleh para politisi lemah, penganut Marxis, dan tentu saja kebencian yang akan menjadi malapetaka dunia, yaitu orang-orang Yahudi. Ia berjanji kepada rakyatnya yang bersorak bahwa ia akan merobek-robek perjanjian Versailles di depan mata dunia. Dan bagi 6 juta pengangguran yang tidak tahu apakah mereka bisa makan esok hari, Hitler bukanlah seorang politisi, melainkan sosok nabi yang membawa harapan besar. Pada akhir 1920-an, Jerman sedang mencoba untuk bangkit dari kekalahan Perang Dunia I. Setelah kekalahan perang yang menyisakan luka dan hiperinflasi yang menghancurkan tabungan kelas menengah, Jerman mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Dalam waktu yang sangat singkat, keajaiban ekonomi terjadi. Traktor di ladang tiba-tiba berganti menjadi baja-baja raksasa yang disebut sebagai panzer. Para pemuda pengangguran kini berdiri tegak dengan seragam hitam yang elegan, seolah dirancang untuk memberi kesan bahwa mereka adalah ras unggul yang tidak terkalahkan. Jerman yang tadinya lumpuh dalam sekejap berubah menjadi sebuah mesin perang yang mengerikan, sebuah monster mekanis yang haus akan ruang hidup. Hanya saja, stabilitas ini adalah ilusi yang dibangun di atas fondasi yang sangat rapuh. Ekonomi Jerman saat itu sangat bergantung pada aliran pinjaman dari Amerika Serikat, di mana pinjaman tersebut ibarat tabung oksigen yang menjaga pasien tetap hidup. Pada Oktober 1929, Wall Street di New York mengalami keruntuhan. Krisis ekonomi yang kemudian dikenal sebagai depresi besar itu segera melintasi Samudra Atlantik seperti wabah yang mustahil untuk dibendung. Amerika Serikat mendadak menarik semua pinjamannya. Lalu Jerman yang baru saja mulai belajar berjalan mendadak kehilangan kaki penopangnya. Dampaknya segera dirasakan oleh Jerman. Produksi industri merosot tajam hingga lebih dari 40%. Toko-toko menutup pintunya, pabrik-pabrik berhenti berderu, dan suara mesin digantikan oleh langkah kaki jutaan pria yang berjalan tanpa tujuan di trotoar yang dingin, mencari pekerjaan yang tidak pernah ada. Di luar sana, jalanan Jerman berubah menjadi panggung sandiwara yang tragis. 6 juta pria dewasa, di mana banyak di antara mereka dulunya adalah kepala keluarga yang gagah, kini berdiri membatu di trotoar. Mereka mengenakan papan kayu di leher mereka yang bertuliskan, "Saya akan mengambil pekerjaan apapun." Tetapi sayangnya, tidak ada pekerjaan apapun yang bisa mereka dapat. Yang ada hanyalah rasa malu yang membakar dada saat harus pulang ke rumah dan melihat mata anak-anak yang sedang kelaparan. Kelaparan di era ini memiliki rasa yang berbeda. Ia bukan sekedar perut yang kosong, tetapi harga diri yang diinjak-injak. Mata uang mark yang dulu dibanggakan kini lebih berguna sebagai kertas tisu atau bahan bakar perapian. Rakyat Jerman merasa dikhianati oleh sistem demokrasi mereka sendiri. Mereka merasa menjadi sampah di tanah kelahiran mereka, sementara para pemenang Perang Dunia Pertama di Paris dan London terus menuntut pembayaran hutang yang mustahil dipenuhi. Dalam kegelapan itu, keputusasaan berubah menjadi kemarahan yang sunyi. Sebuah kemarahan yang mendalam terhadap dunia yang dianggap tidak adil. Ketidakstabilan ekonomi ini memicu ketidakstabilan politik yang mematikan. Parlemen Jerman menjadi medan pertempuran antara faksi-faksi.
Rakyat Jerman melihat pemerintah demokrasi mereka tidak lebih dari sekadar perkumpulan orang yang hanya tahu berdebat, sementara rakyat mereka tengah kelaparan. Di titik inilah logika mulai mati. Ketika seorang ayah tidak lagi bisa memberi makan pada anaknya, ia tidak akan peduli pada kebebasan berbicara atau hak asasi manusia. Ia hanya ingin seseorang, siapapun itu, untuk datang dan menghancurkan kemiskinan ini. Jerman saat itu adalah tumpukan jerami yang kering dan kerontang. Mereka hanya butuh satu percikan api untuk meledak. Dan percikan itu sedang berjalan menuju panggung dengan seragam coklat, menjanjikan bahwa penderitaan ini akan diganti dengan darah, baja, serta pembalasan dendam yang sangat megah. Di tengah kegelapan itulah, Hitler dan Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman atau Nazi mulai mendapatkan momentumnya. Hitler bukanlah seorang intelektual besar, namun ia adalah seorang pakar dalam memahami psikologi massa yang sedang terluka. Ia memahami bahwa orang-orang yang sedang lapar tidak membutuhkan analisis ekonomi yang rumit. Mereka hanya membutuhkan musuh untuk disalahkan serta harapan untuk dipercayai. Gaya bahasa Hitler adalah sebuah anomali yang memikat. Ia menggunakan diksi yang mengalir, penuh dengan istilah-istilah yang membangkitkan kebanggaan nasional, namun sekaligus mengandung provokasi yang sangat tajam terhadap mereka yang dianggap sebagai penyebab keterpurukan Jerman. Melalui bantuan Joseph Goebbels, mesin propaganda Nazi mulai bekerja dengan presisi yang menakutkan. Mereka menggunakan poster-poster dengan pesan sederhana namun sangat kuat, memanfaatkan media radio yang saat itu masih baru, dan bahkan menggunakan pesawat terbang agar Hitler bisa muncul di beberapa kota dalam satu hari. Sebuah teknik yang dicitrakan sebagai Hitler di atas Jerman. Nazi tidak memenangkan hati rakyat melalui debat kebijakan. Di tengah rakyat yang sedang kehilangan akal sehat karena lapar, Nazi tidak datang membawa argumen politik yang rumit. Mereka datang dengan membawa sihir propaganda. Joseph Goebbels memahami satu rahasia gelap, bahwa manusia yang sedang menderita tidak butuh solusi teknis. Mereka butuh sesuatu untuk dicintai, di samping juga membutuhkan seseorang untuk dikambing hitamkan. Langkah pertama adalah menciptakan musuh bersama. Dengan narasi kambing hitam yang bengis, Hitler mulai menunjuk jari. Ia meyakinkan massa bahwa kemiskinan mereka bukanlah kegagalan ekonomi biasa, melainkan pengkhianatan penjahat November, kaum komunis, serta konspirasi Yahudi. Seketika, kemarahan rakyat yang abstrak kini memiliki target konkret. Mereka tidak lagi marah pada nasib karena mereka telah menemukan musuh untuk meluapkan kemarahan itu. Sembari menanamkan kebencian, mereka menyuntikkan harapan lewat pengulangan slogan. Di setiap sudut jalan, di setiap frekuensi radio, hanya ada 3 kata yang berdenging, yaitu kerja, roti, serta kebebasan. Kata-kata ini diulang-ulang layaknya mantra suci, merayap masuk ke bawah sadar masyarakat yang sudah terlalu lelah untuk berpikir kritis. Bagi mereka, slogan itu bukan sekedar janji politik, karena itu adalah nafas kehidupan. Tetapi, harapan saja tidak cukup. Untuk meyakinkan bangsa yang hancur bahwa mereka kembali perkasa, Nazi membangun estetika kekuasaan. Jerman yang kacau di era Weimar tiba-tiba disuguhi pemandangan parade obor yang simetris, seragam rapi yang dirancang dengan presisi, dan simbol swastika yang masif. Di mata rakyat, keteraturan visual ini adalah bukti bahwa ketertiban telah kembali. Mereka tidak lagi melihat gerombolan politik, tetapi sebuah pasukan malaikat pencabut nyawa yang sangat terorganisir. Di puncak piramida estetika ini, berdirilah sang kultus individu. Hitler dicitrakan bukan sebagai manusia biasa, namun sebagai sosok yang tidak berkeluarga karena ia telah menikah dengan bangsa. Pengabdian totalnya digambarkan begitu suci, hingga rakyat merasa tidak lagi mengikuti seorang politisi, melainkan seorang juru selamat. Inilah mesin propaganda yang bekerja.
Sebelum peluru pertama ditembakkan di medan perang, pikiran rakyat Jerman telah lebih dulu ditaklukkan. Mereka tidak lagi merasa sebagai pengangguran yang kalah, namun mereka merasa sebagai bagian dari sebuah mesin perang yang sedang menunggu perintah untuk menghancurkan dunia. Hitler seringkali berbicara di hadapan massa yang besar dengan nada yang dimulai dengan tenang, sebelum perlahan-lahan meningkat menjadi teriakan histeris yang mengguncang emosi pendengarnya. Ia merobek luka-luka lama dari perjanjian Versailles, menyebutnya sebagai diklat memalukan yang merampas kehormatan Jerman. Ia berjanji untuk merobek perjanjian itu dan membangun kembali Jerman yang kuat, bersatu, serta ditakuti. Dan bagi jutaan orang Jerman yang merasa dikhianati oleh dunia, kata-kata ini terdengar seperti musik surgawi di tengah derita. Ketika Hitler berkuasa pada Januari 1933, ia menghadapi tantangan yang hampir mustahil. Bagaimana mempersenjatai kembali Jerman secara besar-besaran, sementara kas negara kosong, sementara Jerman masih terikat oleh batasan militer perjanjian Versailles. Maka disinilah peran Halmarschat menjadi sangat krusial. Schat adalah arsitek di balik apa yang tampak seperti keajaiban ekonomi Nazi. Untuk mendanai persenjataan tanpa memicu inflasi atau menarik perhatian dunia internasional, Nazi menciptakan sebuah hantu. Mereka mendirikan sebuah perusahaan fiktif yang dikenal sebagai MEVO. Di atas kertas, perusahaan ini tampak seperti lembaga riset metalurgi biasa. Namun kenyataannya, MEVO adalah perusahaan cangkang dengan modal minim yang diciptakan hanya untuk satu tujuan gelap, yaitu menerbitkan surat utang rahasia. Ini adalah skema pembiayaan rahasia yang memungkinkan pemerintah Jerman mencetak uang secara de facto tanpa terlihat dalam anggaran negara resmi. Melalui mekanisme yang disebut sebagai MEVO Bills, Hitler mulai membangun mesin perangnya tanpa meninggalkan jejak kertas di anggaran resmi negara. Para pemilik industri persenjataan tidak dibayar dengan uang tunai, namun dengan surat utang MEVO ini. Agar para bankir dan investor tidak curiga, Nazi menawarkan insentif yang menggiurkan, yaitu bunga sebesar 4%, jauh lebih tinggi dari obligasi pemerintah manapun saat itu. Akibatnya, alih-alih menukarkannya menjadi uang tunai, bank-bank justru dengan senang hati menyimpan surat-surat ini di berangkas mereka. Dengan terus memperpanjang masa jatuh tempo secara terus-menerus, Nazi berhasil menunda inflasi. Dengan uang ajaib ini, Hitler mulai membangun jalan tol yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga dirancang secara strategis untuk mobilisasi cepat pasukan di masa depan. Pengangguran merosot dari 6 juta menjadi hampir nol dalam waktu 5 tahun. Namun ini dicapai dengan menghancurkan serikat buruh, membekukan upah, dan memaksa para pekerja masuk ke dalam kamp kerja. Sehingga dalam sekejap, ekonomi Jerman telah berubah menjadi ekonomi perang di masa damai. Hitler memang tidak pernah berniat untuk menjaga perdamaian. Baginya, ekonomi hanyalah sarana untuk membangun militer yang paling kuat di muka bumi. Jerman mulai melanggar perjanjian Versailles secara sistematis. Pada tahun 1935, Hitler mengumumkan pengenalan kembali wajib militer. Ia juga secara terang-terangan memamerkan angkatan udara, sesuatu yang dilarang keras oleh perjanjian damai. Kekuatan militer Jerman tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas taktik. Jenderal-jenderal inovatif mulai mengembangkan konsep peperangan yang akan mengubah sejarah, yaitu Blitzkrieg yang berarti perang kilat. Perubahan paradigma dimulai dari peran panzer. Jika sebelumnya tank hanya dianggap sebagai pelindung infanteri yang bergerak lambat, kini mereka dikelompokkan dalam divisi lapis baja mandiri. Perubahan taktis ini memungkinkan panzer menembus garis pertahanan musuh dengan kecepatan tinggi, menciptakan efek psikologis berupa kepanikan massal di barisan belakang lawan sebelum mereka sempat merespon. Keunggulan di darat ini disempurnakan oleh kekuatan angkatan udara di angkasa. Alih-alih hanya melakukan pengeboman strategis di kota-kota jauh, pesawat pengebom tukik seperti Stuka difungsikan sebagai artileri terbang.
Mereka memberikan dukungan udara jarak dekat dengan akurasi tinggi tepat di titik serangan utama, menghancurkan hambatan yang menghalangi laju tank secara waktu nyata. Inti dari kelincahan ini terletak pada sistem radio dan komunikasi. Di saat tentara lain masih mengandalkan kurir atau kabel telepon, setiap tank dan pesawat dalam sistem ini dilengkapi dengan radio. Hal ini memungkinkan koordinasi waktu nyata yang membuat manuver pasukan menjadi jauh lebih lincah serta terorganisir dibandingkan musuh yang masih menggunakan pola komunikasi konvensional. Semua elemen ini bermuara pada integrasi matra yang sempurna. Ini bukan lagi perang yang terpisah-pisah, tetapi kerja sama erat antara unit lapis baja, infanteri bermotor, serta angkatan udara. Dengan menyerang secara serentak, mereka menciptakan daya hancur yang tidak terbendung, memusnahkan seluruh kekuatan pada titik terlemah musuh untuk meruntuhkan seluruh garis pertahanan dalam waktu singkat. Ambisi Hitler tidak hanya dibentuk dengan tentara dan ekonomi, tetapi juga dengan kebencian rasial yang menjadi inti ideologi Nazi yang dilembagakan secara bertahap. Puncaknya terjadi pada rapat Nazi di Nuremberg pada tahun 1935. Hitler mengumumkan undang-undang baru yang secara legal memisahkan orang Yahudi dari tubuh bangsa Jerman. Hukum Nuremberg terdiri dari 2 undang-undang utama, yaitu menetapkan bahwa hanya orang yang berdarah Jerman yang bisa menjadi warga negara. Orang Yahudi diturunkan statusnya menjadi subjek negara tanpa hak politik. Mereka kehilangan hak pilih dan tidak bisa memegang jabatan publik. Undang-undang ini juga melarang pernikahan dan hubungan seksual di luar nikah antara orang Yahudi dan warga negara berdarah Jerman. Pelanggaran terhadap hukum ini dianggap sebagai pencemaran ras serta dihukum penjara. Kehidupan warga Yahudi Jerman menyempit setiap hari. Dokter Yahudi dilarang mengobati pasien Arya. Pengacara Yahudi dilarang masuk pengadilan. Anak-anak Yahudi dipermalukan di sekolah. Taman-taman kota dipasangi bangku kuning khusus Yahudi atau tulisan Yahudi tidak diinginkan. Puncaknya pada tahun 1938, sebuah dekrit mewajibkan semua wanita Yahudi menambahkan nama Sarah dan semua pria menambahkan nama Israel di kartu identitas mereka jika nama asli mereka tidak terdengar cukup Yahudi. Paspor mereka dicap huruf J besar berwarna merah. Dan ini bukan lagi sekedar diskriminasi, tetapi sebuah persiapan administratif untuk sebuah pemusnahan. Begitu merasa posisinya telah kuat di dalam negeri dan ekonominya membutuhkan ekspansi untuk mencegah kebangkrutan, Hitler mulai bergerak agresif di panggung internasional. Hitler memainkan permainan poker diplomatik tingkat tinggi, memanfaatkan ketakutan Inggris dan Perancis akan perang baru. Langkah besar pertamanya adalah mengirim pasukan masuk kembali ke Rhineland pada 7 Maret 1936. Wilayah perbatasan dengan Perancis ini, menurut Perjanjian Versailles, harus bebas dari militer sebagai penyangga keamanan Perancis. Ini adalah pertaruhan besar bagi Hitler. Para jenderal Jerman gemetar ketakutan, sebab mereka tahu bahwa tentara Jerman belum siap. Itulah mengapa para jenderal itu membuat pesan rahasia, yaitu jika tentara Perancis bergerak 1 langkah saja untuk melawan, pasukan Jerman harus segera mundur. Dan jika itu memang terjadi, maka Hitler akan jatuh. Namun nyatanya, Perancis diam karena lumpuh oleh krisis politik internal. Sementara Inggris menganggap Jerman hanya berjalan masuk ke pekarangan belakangnya sendiri. Dan hingga saat itu, keberanian Hitler terbayar. Posisinya sebagai pemimpin yang jenius dan berani semakin kokoh di mata rakyat dan militer. Ketika Perang Saudara Spanyol pecah pada tahun 1936, Hitler melihat peluang emas. Ia mengirim Legiun Kondor, satuan unit udara dan tank untuk membantu Jenderal Fasis Francisco Franco. Spanyol menjadi arena uji coba bagi senjata-senjata baru Jerman yang dikembangkan secara rahasia. Pesawat pembom tukik dan pesawat tempur diuji dalam pertempuran nyata. Kemudian, target ekspansi berikutnya adalah tanah kelahiran Hitler sendiri, yaitu Austria.
Sejak jatuhnya Kekaisaran Austria-Hungaria, banyak rakyat Austria yang berbahasa Jerman ingin bersatu dengan Jerman, tetapi dilarang oleh Versailles. Maka, melalui tekanan politik brutal, kerusuhan yang didalangi oleh Nazi Austria, dan ancaman invasi militer, Hitler memaksakan selir Austria untuk mundur. Sehingga pada 12 Maret 1938, tentara Jerman melintasi perbatasan Austria. Mereka tidak disambut dengan peluru, tetapi dengan bunga, tangisan haru, serta sorak-sorai histeris dari sebagian besar rakyat Austria. Lonceng gereja berdentang, dan Austria lenyap dari peta, menjadi provinsi Jerman bernama Ostmark. Hitler berpidato di Wina di depan ratusan ribu orang yang memujanya, dan sekali lagi Inggris dan Prancis hanya melayangkan protes diplomatik yang lemah. Kendati demikian, ambisi Hitler belum terpuaskan. Pada gilirannya, ia mengincar Sudetenland, wilayah perbatasan Cekoslovakia yang dihuni 3 juta etnis Jerman. Berbeda dengan Austria, Cekoslovakia adalah negara demokrasi dengan militer yang kuat dan benteng pertahanan modern di pegunungan, serta bersekutu dengan Prancis dan Soviet. Lalu, krisis memuncak pada September 1938. Perang tampak tidak terelakkan. Rakyat Eropa menggali parit perlindungan udara. Namun demikian, Perdana Menteri Inggris kala itu, yang dihantui kemenangan pembantaian Perang Dunia I, terbang ke Munich untuk bertemu Hitler dalam upaya terakhir menyelamatkan perdamaian. Dalam konferensi Munich, di mana Cekoslovakia dilarang hadir, Inggris dan Prancis mengkhianati sekutu mereka. Mereka setuju memberikan Sudetenland kepada Hitler dengan imbalan janji tertulis bahwa itu adalah tuntutan teritorial terakhirnya di Eropa. Dan sampai di titik ini, Hitler mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa penembakan baru. Cekoslovakia menjadi tidak berdaya dan dicaplok sepenuhnya 6 bulan kemudian. Runtuhnya Cekoslovakia pada Maret 1939 adalah lonceng kematian bagi perdamaian di Eropa. Dan ketika tank-tank Jerman meluncur masuk ke Praha, dunia menyadari bahwa janji Hitler di Munich hanyalah selembar kertas tanpa arti. Diplomasi telah gagal dan panggung untuk tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah pun mulai disusun. Lalu, pada suatu pagi yang dingin di bulan September tahun 1939, langit di atas negara Polandia dipenuhi dengan suara gemuruh pesawat tempur Jerman yang sangat mematikan. Kilatan cahaya dari meriam dan rentetan peluru mesin yang menghunjam kota-kota dalam sekejap membelah ketenangan yang selama ini telah rapuh. Tank-tank Panzer yang melaju dengan cepat melibas jalan-jalan yang berbatu, sedangkan angkatan bersenjata Jerman merangsek maju dengan disiplin tanpa celah. Dan dalam hitungan hari, Polandia yang malang itu jatuh ke dalam cengkeraman kekuatan yang mengerikan. Dan begitulah awal dimulainya perang paling berdarah dalam sejarah manusia, yakni Perang Dunia II. Sejak hari itu hingga 86 tahun kemudian, dunia akan menyaksikan kehancuran dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota-kota yang baru saja bangkit dari kehancuran Perang Dunia I segera berubah kembali menjadi abu, dan peradaban manusia mencapai titik terendahnya. Kendati demikian, dari kehancuran itu pula lahir tatanan dunia baru yang membentuk peradaban modern yang kita kenal hari ini. Ketika Hitler berhasil mengobarkan kemarahan penduduk Jerman yang kelaparan, dunia segera menyadari bahwa perang yang lebih bengis dan lebih kelam dibandingkan perang sebelumnya kini terlihat jelas di depan mata. Pada pagi yang berkabut di tanggal 1 September 1939, tatanan perdamaian Eropa yang rapuh hancur berkeping-keping. Dunia terbangun oleh dentuman meriam dan deru mesin pesawat pasukan militer Jerman yang melancarkan serangan mendadak berskala masif melintasi perbatasan Polandia. Manuver agresif yang tidak beralasan ini secara resmi dicatat oleh sejarah sebagai pemicu meletusnya Perang Dunia II, sebuah konflik yang kelak akan menelan korban jiwa terbesar dalam sejarah peradaban.
Sebelum langkah fatal ini diambil, Hitler dan Nazi telah memperluas pengaruh serta wilayah Jerman tanpa memicu perang terbuka. Pada tahun 1938, Jerman melakukan aneksasi terhadap Austria, kemudian menduduki Sudetenland, sebuah wilayah berbahasa Jerman di Cekoslovakia, dengan memanfaatkan kebijakan pemuasan dari negara-negara barat. Namun, invasi ke Polandia adalah garis merah yang tidak dapat lagi diabaikan oleh sekutu. Untuk membenarkan agresi militer yang beringas ini di mata rakyat Jerman dan komunitas internasional, mesin propaganda Nazi merekayasa sebuah insiden perbatasan palsu atau operasi bendera palsu. Mereka mengklaim bahwa pasukan Polandia telah melancarkan serangan terhadap posisi perbatasan Jerman, sebuah kebohongan yang digunakan sebagai kesempatan untuk memicu peperangan dan menggerakkan militer secara penuh. Maka, begitu fajar menyingsing, kepalsuan diplomatis itu tenggelam oleh realitas kekerasan yang mematikan. Jerman mengerahkan kekuatan militer yang mencengangkan, menerjunkan hampir 1,5 juta tentara reguler yang didukung oleh supremasi angkatan udara Jerman. Ini bukanlah perang parit yang lambat dan statis seperti dekade sebelumnya, namun sebuah pementasan perdana dari strategi peperangan mekanis modern yang mengerikan. Kendati demikian, invasi ini tidak hanya bermakna dari sudut pandang taktis militer, tetapi juga sebuah pertaruhan diplomatik tingkat tinggi yang telah dikalkulasi. Hitler telah secara rahasia mengamankan wilayah sayap timurnya dengan menandatangani fakta non-agresi bersama musuh ideologisnya, yaitu Uni Soviet. Di dalam fakta rahasia tersebut, terdapat kesepakatan kelam untuk membelah wilayah Polandia di sepanjang aliran Sungai Bug dan membagi rampasan perang di antara dua kekuatan totaliter. Lalu, menanggapi agresi yang brutal ini, Britania Raya dan Perancis akhirnya menyadari bahwa kebijakan memberikan konsesi politik kepada Jerman telah gagal secara total. Karena itu, pada tanggal 3 September 1939, kedua negara tersebut segera mengambil tindakan keras dan menyatakan perang terhadap Jerman. Dan dengan demikian, dalam sekejap, Eropa kembali terbakar. Ibu kota Warsawa yang agung setelah dihujani bom siang dan malam, pada akhirnya harus bertekuk lutut dan menyerah pada tanggal 28 September 1939. Penaklukan Polandia menandai awal dari masa pendudukan yang sangat panjang, gelap, dan dipenuhi penderitaan bagi rakyatnya. Sebuah pendudukan yang akan berlangsung hingga akhir Januari 1945. Memasuki musim semi tahun 1940, dunia masih bertanya-tanya dan diliputi ketidakpastian mengenai bagaimana Jerman akan menghadapi kekuatan militer gabungan Prancis dan Inggris di front barat. Banyak analis militer barat saat itu meyakini bahwa Perang Dunia II akan kembali menjadi perang parit statis dan menguras tenaga seperti yang terjadi pada Perang Dunia I. Akan tetapi, jawabannya datang pada bulan Mei 1940, bukan dalam bentuk kebuntuan parit, namun dalam wujud sebuah badai kilat mematikan yang dikenal sebagai Blitzkrieg, yang secara harfiah berarti perang kilat dalam bahasa Jerman. Blitzkrieg adalah strategi militer inovatif yang dirancang khusus untuk menghindari perang panjang yang melelahkan. Strategi ini mengandalkan elemen kejutan absolut, kecepatan manuver yang luar biasa, serta konsentrasi kekuatan bersenjata gabungan yang tidak terbendung. Keberhasilan taktik ini tidak lahir dari kekosongan. Ia merupakan puncak kematangan dari penggabungan teknologi persenjataan modern, yakni pesawat udara dan tank, dengan penerapan sistematis doktrin manuver tradisional Jerman yang disebut sebagai perang pergerakan. Ini mengordinasikan secara presisi antara divisi infanteri mekanis yang bergerak cepat, formasi lapis baja atau panzer yang terkonsentrasi, serta dukungan tembakan udara jarak dekat dari pesawat pengebom Tukik Stuka. Tujuannya sangat gamblang, yaitu menembus garis pertahanan musuh secara tiba-tiba di titik lemah, mengacaukan jalur logistik dan komunikasi di belakang garis depan, membuat musuh kebingungan merespon pergerakan yang terus berubah, dan akhirnya menghancurkan mereka dalam pertempuran pemusnahan yang decisif.
Panggung pementasan paling cerdas dan mengejutkan dari taktik Blitzkrieg terjadi selama pertempuran Perancis pada pertengahan 1940. Sekutu sebenarnya memiliki jumlah tank dan prajurit yang sebanding dengan Jerman, yakni sekitar 3,5 juta personel di pihak Jerman berhadapan dengan kekuatan serupa di pihak Sekutu. Namun, perbedaannya terletak pada doktrin penggunaannya. Tank-tank Sekutu tersebar merata di antara unit-unit infanteri sebagai alat pendukung dan banyak yang tidak dilengkapi radio komunikasi. Sedangkan pihak Jerman mengonsentrasikan armada lapis bajanya dalam 10 divisi panzer khusus yang dipandu oleh komunikasi radio dua arah yang canggih. Melalui sebuah rencana operasi yang sangat berani yang dikenal sebagai Volkgräbe, Jerman membagi pasukannya ke dalam 3 grup angkatan darat raksasa. Grup Angkatan Darat B dikirim untuk menyerbu Belanda dan Belgia. Manuver ini adalah sebuah jebakan yang brilian. Invasi ke negara-negara lokontris ini bertujuan untuk memancing pasukan elit Sekutu bergerak maju ke utara, membuat mereka percaya bahwa Jerman sedang mengulangi strategi usang dari Perang Dunia I. Di saat yang bersamaan, Grup Angkatan Darat C melakukan demonstrasi statis di depan garis Maginot, sistem benteng pertahanan beton bawah tanah milik Perancis yang selama ini dibanggakan sebagai pertahanan terkuat di dunia, guna mengikat dan mengunci pergerakan pasukan Perancis di sana. Namun, pukulan mematikan yang sesungguhnya dilancarkan oleh Grup Angkatan Darat A. Dengan membawa lebih dari 1,5 juta prajurit dan 1.500 tank, grup utama ini secara mengejutkan menerobos melalui hutan Ardennes. Pakar militer Perancis telah melakukan kesalahan estimasi geografis yang fatal dengan meyakini bahwa lebatnya hutan Ardennes sama sekali tidak mungkin dilalui oleh kendaraan lapis baja modern. Keyakinan yang salah ini membuat sayap kanan pertahanan Perancis sangat lemah dan terbuka, di mana kemudian Jerman memanfaatkan kelemahan ini, membypass seluruh sistem pertahanan garis Maginot yang statis dan sama sekali tidak fleksibel. Terobosan panser pimpinan para jenderal agresif seperti Guderian dan Erwin Rommel menghancurkan garis pertahanan Perancis di Sedan dan melesat tidak terbendung menuju pesisir Selat Inggris. Kecepatan divisi panser ke-7 di bawah komando Rommel begitu mengerikan dan di luar nalar hingga divisi tersebut dijuluki divisi hantu, karena memang pergerakannya terlalu cepat untuk dilacak baik oleh intelijen Perancis maupun komando tinggi Jerman sendiri. Hanya dalam kurun waktu 1 bulan, 2 minggu dan 1 hari, dominasi mesin perang ini melumpuhkan seluruh Eropa Barat. Perancis, kekuatan darat yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu yang terhebat di dunia, secara memalukan terpaksa menyerah pada tanggal 25 Juni 1940. Blitzkrieg tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menghancurkan paradigma peperangan klasik, memperlihatkan kepada dunia sebuah teror kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Kendati narasi kemenangan Jerman tampak begitu megah dan gemilang di atas peta strategi, namun di balik garis depan yang terus meluas, tersembunyi sebuah sisi gelap yang menganga dengan lebar. Ideologi ekstrim sosialis nasional atau Nazi tidak hanya menuntut penaklukan teritorial, tetapi pada intinya didorong oleh doktrin rasial absolut yang menghendaki pembersihan ruang hidup bagi bangsa Arya. Di wilayah-wilayah yang ditaklukkan, mesin perang Jerman tidak beroperasi sekedar sebagai entitas militer penakluk, namun berubah menjadi algojo sistematis yang beringas. Di wilayah pendudukan Polandia dan Uni Soviet, penerapan kekejaman ini terlihat paling nyata. Mengikuti seruan eksplisit dari komando tertinggi bahwa kampanye penaklukan di timur harus dilakukan dengan kebrutalan terbesar dan tanpa sedikit pun belas kasihan, Jerman membentuk pasukan paramiliter pembunuh khusus yang beroperasi tepat di belakang formasi pasukan reguler yang terus maju. Regu pembunuh dan batalion ini bertugas melacak, mengumpulkan dan secara sistematis mengeksekusi elemen-elemen yang dianggap sebagai ancaman ideologis. Sasaran utama mereka adalah warga sipil Polandia, elit intelektual, kaum komunis Soviet, dan secara khusus seluruh populasi Yahudi. Sepanjang paruh pertama perang di front timur, ratusan ribu pria, wanita, dan anak-anak Yahudi dikumpulkan dari desa-desa mereka di Ukraina serta negara-negara Baltik. Mereka digiring ke pinggir jurang, lubang-lubang galian atau parit anti-tank yang seringkali dipaksa mereka gali sendiri,
sebelum akhirnya ditembak mati dari jarak dekat. Unit-unit khusus ini bertanggung jawab atas pelenyapan nyawa massal yang secara langsung merenggut lebih dari 2 juta nyawa tanpa proses peradilan. Metode ini di lapangan seringkali dibantu oleh kolaborator lokal yang mencerminkan betapa ideologi kebencian mampu meracuni tatanan sosial setempat. Kendati demikian, seiring berjalannya waktu, para petinggi Nazi menyadari bahwa penembakan massal jarak dekat di lapangan dianggap tidak cukup efisien untuk mencapai tujuan ambisius pemusnahan massal mereka. Selain itu, metode ini secara perlahan memberikan beban psikologis dan trauma pada para eksekutor Jerman. Akibatnya, hierarki Nazi mencari metode pelenyapan nyawa yang lebih cepat, lebih birokratis, dan lebih bersih bagi para pelaku. Titik puncak dari rekayasa maut ini dilakukan pada tanggal 20 Januari 1942. Sebanyak 15 pejabat tinggi partai Nazi dan lembaga pemerintah berkumpul di sebuah villa elegan di tepi Danau Wannsee, pinggiran kota Berlin. Konferensi Wannsee ini bertujuan mengordinasikan penerapan birokratis dari rencana mengerikan yang diberi kode sandi solusi akhir untuk persoalan Yahudi. Dalam pertemuan yang berlangsung dengan nada birokrasi yang dingin dan tanpa emosi tersebut, diumumkan bahwa sekitar 11 juta orang Yahudi di seluruh Eropa, termasuk di negara-negara netral dan Inggris, akan dijangkau oleh mesin pemusnah ini. Dokumen konferensi menggunakan eufemisme mematikan bahwa mereka yang tidak musnah akibat kerja paksa pada akhirnya akan ditangani secara cepat. Industrialisasi pemusnahan ini pun dimulai. Orang-orang Yahudi serta minoritas lain seperti bangsa Roma, penyandang disabilitas serta tawanan perang dideportasi dari seluruh penjuru Eropa menggunakan kereta api hewan menuju fasilitas-fasilitas pembunuhan massal berskala besar. Kemudian, di pusat-pusat itulah kebrutalan Nazi mencapai bentuk puncaknya yang paling terencana. Untuk mencegah kepanikan dan perlawanan massal, para korban ditipu sedemikian rupa. Setelah pemilahan rasial dan fisik direm kereta api, mereka yang dianggap tidak layak kerja paksa diarahkan untuk menanggalkan pakaian di bangunan yang disamarkan dengan sangat rapi sebagai ruang mandi. Di dalam ruangan beton kedap udara tersebut, Nazi bahkan memasang kepala pancuran air tiruan di langit-langit. Namun, bukannya air, pelet beracun Zyklon B atau gas karbon monoksida dijatuhkan ke dalam ruangan tersebut. Kematian akibat asfiksia di dalam kamar gas itu bukanlah akhir yang damai. Para korban meronta dan memperebutkan sisa oksigen terakhir sebelum mati lemas secara mengerikan. Kem-kem konsentrasi ini berdiri sebagai monumen keabadian atas ideologi ekstrim yang membabi buta, sebuah struktur yang dirancang secara absolut untuk meniadakan eksistensi manusia. Kendati demikian, setiap ambisi penaklukan kekaisaran besar di Eropa secara historis pada akhirnya harus berhadapan dengan tembok raksasa berupa luasnya daratan Rusia. Ini merupakan sebuah pelajaran sejarah klasik yang secara fatal diabaikan oleh Hitler. Terdorong oleh megalomania absolut dan keyakinan ideologisnya untuk menghancurkan Yahudi, Hitler membuat perjudian strategis terbesarnya. Melanggar fakta non-agresi yang telah ia sepakati sendiri, Jerman melancarkan operasi Barbarossa pada tanggal 22 Juni 1941, menginvasi wilayah Uni Soviet secara serentak dari utara hingga selatan. Keputusan ini kelak akan menjadi titik tolak yang memicu lonceng kematian bagi Jerman. Memang, pada minggu-minggu pertama, gelombang serangan Blitzkrieg kembali memperlihatkan kehebatannya yang mematikan. 3 grup angkatan darat Jerman, yaitu utara, tengah, dan selatan, menghancurkan pertahanan perbatasan, mengepung ratusan ribu pasukan Soviet, dan merangsek masuk dengan kecepatan yang menakjubkan menuju Leningrad di utara, Moskow di tengah, dan Kiev di selatan. Secara taktis, elemen kejut ini mengambil keuntungan dari ketidaksiapan total tentara merah. Namun, di balik panji kemenangan yang bergerak cepat tersebut, bencana logistik berskala benua mulai mengintai mereka. Mesin perang Jerman yang diakui sangat brilian dalam perencanaan taktis dan manuver jarak dekat gagal memperhitungkan musuh alamiah terbesar mereka, yaitu benteng alam yang tidak bertepi dan perubahan cuaca yang sangat ekstrim.
garis suplai logistik tentara Jerman segera meregang sangat tipis, membentang lebih dari 1.600 km, melintasi infrastruktur pedesaan Soviet yang sangat minim jalan beraspal. Para perencana logistik Jerman sebenarnya telah memendam keraguan serius akan keberlanjutan operasi ini, namun mereka tunduk pada obsesi diktator mereka yang mengabaikan peringatan tersebut. Ketika musim gugur tiba, daratan Eropa Timur memunculkan fenomena Rasputitsa, yaitu musim lumpur tebal yang menelan roda kendaraan lapis baja dan melumpuhkan pergerakan logistik. Penundaan taktis ini kemudian disusul oleh bencana cuaca terdahsyat, yaitu badai musim dingin Rusia. Suhu merosot drastis hingga mencapai titik rekor terendah yang sangat mematikan. Akibatnya, pelumas mesin pesawat dan tank membeku menjadi bongkahan es, sementara pasokan pakaian musim dingin terjebak di jaringan kereta api Polandia karena komando tinggi lebih mementingkan pengiriman amunisi dan bahan bakar. Akibatnya, para prajurit Jerman yang tadinya diproyeksikan untuk merayakan kemenangan di Moskow sebelum Natal harus bertahan hidup dengan mantel tipis musim gugur di tengah badai salju. Akan tetapi, titik balik yang secara definitif menghancurkan tulang punggung militer Jerman tidak terjadi di Moskow, melainkan di sebuah kota industri yang memanjang di tepian sungai Volga di selatan bernama Stalingrad. Kota ini memiliki nama pimpinan Soviet, yaitu Joseph Stalin, sehingga menjadikannya bukan saja objek vital bernilai strategis sebagai jalur logistik menuju ladang minyak Kaukasus, tetapi juga sebagai piala prestise psikologis dan propaganda yang luar biasa bagi Hitler maupun Stalin. Melalui Operasi Biru, pasukan ke-6 di bawah komando Jenderal Frederick Paulus diperintahkan untuk merebut kota tersebut pada musim panas 1942. Pertempuran Stalingrad menjelma sebagai neraka perang kota terbrutal dan mematikan dalam lembaran sejarah militer manusia. Pengeboman udara raksasa dari Angkatan Udara Jerman memang berhasil mereduksi kota besar tersebut menjadi hamparan puing dan runtuhan beton. Namun secara paradoks, kehancuran kota tersebut justru menciptakan labirin pertahanan yang sempurna bagi Soviet. Di medan yang disebut oleh prajurit Jerman sebagai Perang Tikus ini, pertempuran jarak dekat berlangsung tanpa henti siang dan malam. Konflik berdarah terjadi secara intens dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong, bahkan perebutan lantai demi lantai di dalam gedung pabrik traktor yang telah hancur. Pasukan Soviet mengadopsi taktik mendekap musuh sedekat mungkin agar artileri dan serangan udara Jerman tidak dapat menembak tanpa mengambil risiko mengenai prajurit mereka sendiri. Di Stalingrad, setiap jengkal tanah harus dibayar dengan genangan darah, dengan angka kematian Jerman dilaporkan mencapai 20.000 jiwa per hari pada masa puncaknya. Ketika musim dingin kembali membekukan daratan pada November 1942, Jenderal Soviet Georgy Zhukov melancarkan manuver yang sangat cerdas. Menyadari bahwa sayap pertahanan Jerman di luar kota dipertahankan oleh pasukan sekutu poros, yaitu Rumania, Hungaria, dan Italia yang kurang perlengkapan dan moral, Zhukov melancarkan serangan balasan penjepit raksasa dalam kondisi badai salju. Formasi sayap tersebut hancur seketika, dan dalam waktu 3 hari, seluruh pasukan ke-6 Jerman beserta divisi lapis bajanya terkepung rapat di dalam kontrol Stalingrad. Di dalam pengepungan tersebut, kondisi dengan cepat memburuk menjadi mimpi buruk apokaliptik. Ribuan tentara tewas membeku akibat kelaparan, radang dingin, serta kehabisan amunisi. Janji bahwa Angkatan Udara Jerman dapat memasok 300 ton kebutuhan harian lewat udara gagal total, di mana kurang dari 10% suplai yang berhasil mendarat akibat tembakan meriam anti pesawat Soviet serta cuaca ekstrim. Kendati Paulus telah memohon izin untuk mencoba melarikan diri dari kepungan demi menyelamatkan anak buahnya, Hitler secara fanatik melarangnya dan memerintahkan pasukan untuk bertahan hingga prajurit dan peluru terakhir. Dan dalam upaya keputusasaan untuk memaksa Paulus agar mati bertempur atau bunuh diri, Hitler mempromosikannya menjadi marsekal lapangan, mengutip preseden sejarah bahwa belum pernah ada seorang marsekal lapangan Jerman yang membiarkan dirinya ditawan hidup-hidup oleh musuhnya. Namun, mengabaikan perintah egois diktatornya demi mengakhiri penderitaan mengerikan prajuritnya, marsekal lapangan Paulus bersama staf komandonya yang tersisa
Diam-diam keluar dari ruang bawah tanah sebuah puing pusat perbelanjaan dan menyerah pada 31 Januari 1943. Kekalahan telak ini meruntuhkan mitos tidak terkalahkan tentara Jerman dan secara fundamental memindahkan inisiatif perang di front timur kembali ke tangan tentara merah yang kini secara perlahan akan menggulung Jerman menuju perbatasannya sendiri. Sementara Jerman terus mengalami pendarahan hebat dan kemunduran taktis di front timur, badai besar berikutnya sedang dikumpulkan secara masif di seberang Selat Inggris. Menyadari bahwa kemenangan penuh tidak dapat dicapai tanpa menekan Jerman dari arah sebaliknya, pimpinan militer sekutu merencanakan sebuah invasi berskala raksasa. Tanggal 6-4 Juni 1944 akan selamanya terukir dalam kanon sejarah militer sebagai D-Day, sebuah manuver serbu amfibi terbesar dalam sejarah peradaban yang akhirnya membuka kembali front barat yang telah lama dikuasai oleh Jerman semenjak kejatuhan Perancis. Keberhasilan luar biasa dari pendaratan pantai Normandia bersandar bukan hanya pada kekuatan tembakan, tetapi pada sebuah simfoni operasi penipuan militer dan intelijen paling brilian pada era Perang Dunia II, yang bernaung di bawah kode operasi Bodyguard dengan suboperasinya yang termasyhur Operasi Fortitude. Hitler dan para jenderalnya tahu bahwa sekutu akan mencoba menyerang dan telah membangun sistem fortifikasi masif yang dikenal sebagai tembok Atlantik di sepanjang pesisir Eropa. Namun demikian, mereka tidak tahu kapan dan di mana tepatnya serangan itu akan turun. Untuk mencegah militer Jerman memusatkan divisi panzer pertahanan mereka di wilayah pesisir Normandia, intelijen gabungan Inggris dan Amerika Serikat menciptakan sebuah narasi realitas palsu bahwa titik fokus invasi utama akan berada di Calais, rute laut terpendek antara daratan Inggris dan pantai Perancis. Di wilayah tenggara Inggris yang berhadapan langsung dengan Calais, sekutu mendirikan kelompok pasukan hantu yang disebut sebagai kelompok Angkatan Darat AS pertama. Mereka membangun barisan tank tiruan yang terbuat dari balon karet tiup yang dapat dipindahkan dalam semalam. Armada perahu pendarat palsu dari rangka kayu lapis, serta memancarkan gelombang lalu lintas komunikasi radio artifisial tanpa henti untuk ditangkap oleh menara penyadap Jerman. Di dunia spionase, keberhasilan penipuan ini diperkuat oleh penggunaan agen ganda yang dioperasikan oleh intelijen Inggris. Agen ganda paling legendaris, Juan Pujol Garcia yang menggunakan sandi Garbo, secara cerdas menciptakan jaringan imajiner berisi para mata-mata fiktif yang secara konstan menyuapi komando tinggi Jerman dengan informasi bohong serta intelijen palsu. Garbo berhasil meyakinkan Jerman bahwa serangan di Normandia hanyalah sebuah taktik pengalihan perhatian dari serbuan utama yang sesungguhnya sedang menuju pada Calais. Akibat dari penyesatan strategis tingkat tinggi ini sangat menguntungkan jalannya perang. Ketika ratusan ribu tentara pimpinan panglima tertinggi sekutu menerjang lautan dan mendarat di 5 sektor pantai di Normandia dengan perlindungan artileri Angkatan Laut pada fajar 6 Juni 1944, Komando Pertahanan Jerman mengalami paralisis kelumpuhan ganda. Jerman Nazi menghadapi mimpi buruk strategis terbesarnya yang coba dihindari sejak awal perang. Mereka terjepit di antara dua rahang raksasa militer global. Di sebelah timur, mesin gilas lapis baja Soviet merangsek maju bagai air bah yang mendendam. Sementara di sebelah barat, kekuatan industri gabungan Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran Inggris terus menumpuk pasukan logistik untuk mendesak Jerman agar surut kembali ke batas geografisnya. Memasuki kalender bulan April 1945, wacana kekalahan bagi Jerman tidak lagi menjadi sebuah hipotesis yang dilarang, melainkan realitas fisik yang sedang mengetuk langsung di ambang pintu ibu kota. 3 barisan tentara utama Uni Soviet menguasai formasi raksasa yang berisi lebih dari 1,5 juta serdadu berpengalaman. Dipandu oleh lautan tank tempur kelas berat dan dibentengi ribuan meriam artileri kaliber besar, melancarkan dorongan palu raksasa terakhir mengincar jantung kota Berlin. Dan menghadapi air bah baja dari arah timur ini, pasukan pertahanan garis terluar Jerman di posisi strategis daratan tinggi Silo berupaya melakukan perlawanan. Dengan menerapkan strategi pertahanan mendalam yang cerdik, Jerman menarik mundur barisan infanterinya ke lini kedua sesaat sebelum gempuran awal artileri pemusnah Soviet dimulai pada malam tanggal 15 April.
Manuver cerdas ini memungkinkan pasukan Jerman untuk sesaat bertahan hidup dan menunda pergerakan tentara merah di Silo, mengakibatkan pihak Soviet menelan kerugian dahsyat dengan kehilangan hampir ribuan unit kendaraan lapis baja mereka yang tertahan oleh tembakan jitu anti pesawat Jerman. Meski demikian, kalkulasi matematika pertempuran tidak dapat dibohongi selamanya. Supremasi logistik dan determinasi absolut pasukan Soviet terlalu membeludak, dan pada akhirnya garis pertahanan elastis tersebut koyak. Pada tanggal 20 April 1945, yang ironisnya bertepatan langsung dengan peringatan hari ulang tahun ke-56 Hitler, dentuman peluru meriam kaliber raksasa dari garis depan front Belorusia pertama mulai menggetarkan kaca bangunan pusat kota Berlin, memulai bombardir berlanjut yang tidak berkesudahan hingga hari kapitulasi. Kemudian, dalam medan kota yang telah menjadi bongkahan runtuhan berasap, kaum remaja dan pak tua menguji nyali berhadapan tatap muka melawan gempuran frontal moncong lapis baja Soviet. Dan tidak jarang dari jarak tembak kurang dari puluhan meter. Motivasi perlawanan yang terus menyala di dada mereka tidak sekedar disulut oleh fanatisme belaka, tetapi juga oleh teror ketakutan psikologis sistematis propaganda Joseph Goebbels yang menceritakan pembalasan penyiksaan masif dari pasukan Soviet. Maka, di jalan-jalan yang terjabik tembakan, anak-anak dan para pendidik tua mengorbankan nafas terakhir mereka di altar kepalsuan sang diktator, meninggalkan serpihan penderitaan dan jasad membeku di celah-celah reruntuhan, sebelum pihak Rusia akhirnya menaikkan bendera palu arit kemenangannya secara paripurna di atas puing bangunan Dewan Perwakilan Rakyat. Di saat geografi dan kedaulatan negara di lapisan atas telah runtuh dan tersapu hantaman peluru pasukan Soviet, jaring laba-laba epicentrum kendali komando Jerman Nazi justru menciut drastis, menyusut hingga tereduksi menjadi sebatas sekumpulan koridor beton pengap berlapis tebal yang menembus belasan meter di bawah fondasi taman hijau di pusat Berlin bernama Führerbunker. Kemudian, roda waktu berputar pada pergantian sore tanggal 30 April 1945. Sehabis acara rutinitas salaman menjabat perpisahan formal kepada pelayan setia dan meninggalkan kalimat pusaka wasiat emosional, Hitler merangkul istrinya menyusup bilik kamarnya dan memutar sandi penguncian engsel besi tebal. Tidak lama kemudian, hantaman ledakan suara letupan tembakan merobek ruangan. Di dalam bilik, sang penguasa Eropa telah ambruk dengan peluru api menyobek sisi pelipis kepala sang dalang pembunuhan miliaran ras di Eropa, berdampingan bersama pujaan hatinya yang tidak sempat menyandang lama gelar kebesaran ibu negara, tewas akibat racun kimia di paru-parunya. Kemudian, memenuhi titah pamungkas dari pimpinan besar tersebut, kerumunan ajudan setianya dengan gugup memanggul evakuasi bangkai tubuh jasad ke selasar anak tangga menuju hamparan kebun taman gedung kekanseliran, menyelimuti wujud mati ini dengan ribuan liter tetesan minyak bensin motor darurat, dan melemparkan sabuk secarik taplak pembakar untuk mengubah sang dalang penakluk milenium lenyap menyatu dalam tumpukan api arang hitam abadi. Dan demikianlah riwayat penguasa tiran itu tamat. Ia menghanguskan jasad ragawinya di tengah kepulan api pembakaran duniawi yang identik sama dengan lautan para penderitaan global yang secara beringas sempat ia pancing menjalar kepada penduduk seluruh dunia.